Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, lebih baik daripada di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Halo sahabat, saya Dr. Katia Safira MGC. Kali ini saya mau menjelaskan sedikit seputar kanker. Kanker adalah kondisi di mana sel-sel abnormal tumbuh secara tidak terkendali, merusak jaringan sekitarnya. Kanker dapat terjadi pada pria maupun wanita. Pada pria, kanker yang paling umum terjadi adalah kanker prostat yang biasanya berkembang perlahan. Pada wanita, kanker yang paling umum terjadi adalah kanker payudara yang dapat terjadi baik pada wanita muda maupun wanita tua. Selain itu, umum juga terjadi kanker serviks. Mari kita belajar seputar kanker-kanker tersebut dan cara pencegahannya pada sosialisasi kanker oleh Lembaga Kanker Indonesia yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023
di X Gedung Remaja GKI Kayu Putih pukul 10.00 WIB. Sampai jumpa sahabat! Selamat hari Minggu sahabat. Selama bulan Juli kita akan merayakan Bulan Anak GKI Kayu Putih 2023 dan hari ini adalah minggu pertama bulan anak. Kiranya kita semua dapat mengikuti dan mendalami rangkaian tema khotbah yang ada pada bulan Juli 2023. Kami menghimbau bagi sahabat yang kurang sehat agar tetap memakai masker selama mengikuti ibadah.
ada beberapa pokok warta lisan. Perjamuan Kudus. Dalam kebaktian minggu hari ini tanggal 2 Juli 2023, Majelis Jemaat akan melayankan sakramen perjamuan kudus bagi umat dan simpatisan yang sudah dibaptis dan mengaku percaya atau CD. Kami mengundang umat untuk mengikutinya. Sekolah Minggu GKI Kayu Putih. Mulai hari ini tanggal 2 Juli 2023, Sekolah Minggu GKI Kayu Putih telah menambah jam kebaktian untuk anak-anak menjadi 2 kali, yaitu pukul 8 dan pukul 11. Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi admin Komisi Anak pada WA nomor 0821 2539 6723. Persembahan syukur bulanan. Amplop persembahan syukur bulanan tersedia di kursi jemaat atau tempat khusus di pintu masuk. Bila umat rindu untuk menyampaikan persembahan syukur bulanan, silakan mengambil amplop tersebut atau dapat mentransfer ke rekening BCA Virtual Account 5276102 atau rekening BCA GKI Kayu Putih 09465 22800. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi Sekretariat Gereja selama jam kerja. Umat yang dikasihi Allah, marilah dalam keheningan kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian di pagi hari ini. Umat, marilah dengan berdiri kita menaikkan pujian dari KJ 11 bait 1 dan 3 sampai 3. Anak-anak mari nyanyi, riang dan gembiralah, puji Tuhan Maha Kasih karena murah hatinya. Pujilah namanya, haleluya, haleluya, puji Tuhan selamanya. Limpah ruah tak terkira, kasih Allah nampaklah. Angkat syukur bagi Dia dengan hati yang rendah. Pujilah namanya, haleluya, haleluya, puji Tuhan selamanya. Orang suci dan malaikat nyanyi di hadapannya, juga suara anak-anak ikut nyanyi beserta. Pujilah namanya, haleluya, haleluya, puji Tuhan selamanya. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya.
Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Dipersilakan duduk. Umat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di bulan Juli ini kita masuk ke dalam bulan anak. Dan di dalam hari ini, minggu ini kita berada di bawah tema Mari Menyambut Anak-anak. Kita akan mengawali kebaktian kita dengan nats Alkitab yang mendasari kebaktian kita diambil dari Markus 9 ayat 37. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Biarkan anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Biarkan anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhibur, padanya ku datang, Yesus memanggilku. Kita akan mendengarkan sebuah persembahan pujian yang akan dinaikkan oleh anak-anak dari kelas kelompok bermain Yesus Cinta Anak-anak Sedunia. Yesus cinta anak-anak sedunia, Yesus sangat cinta kamu juga. Hai kamu yang besar, hai kamu yang kecil, semua sama dicintainya. Yesus cinta anak-anak sedunia, Yesus sangat cinta kamu juga. Hai kamu yang besar, hai kamu yang kecil, semua sama dicintainya. Yesus cinta anak-anak sedunia, Yesus sangat cinta kamu juga. Hai kamu yang besar, hai kamu yang kecil, semua sama dicintainya. Yesus cinta anak-anak sedunia, Yesus sangat cinta kamu juga. Hai kamu yang besar, hai kamu yang kecil, semua sama dicintainya. Yesus cinta anak-anak sedunia, Yesus sangat cinta kamu juga. Hai kamu yang besar, hai kamu yang kecil, semua sama dicintainya. Yesus cinta anak-anak sedunia, Yesus sangat cinta kamu juga. Hai kamu yang besar, hai kamu yang kecil, semua sama dicintainya. Yesus cinta anak-anak sedunia, Yesus sangat cinta kamu juga.
cinta kamu juga. Hai kamu yang besar, hai kamu yang kecil, semua sama dicintainya. Semua sama dicintainya. Semua sama dicintainya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini sebelum kita melanjutkan ibadah kita, kita diingatkan oleh anak-anak kita bahwa Tuhan Yesus begitu mencintai kita. Dan ketika Tuhan mencintai kita, apakah kita juga memberikan cinta yang tulus kepada Tuhan? Pada saat ini kita diberikan waktu untuk merenungkan kehidupan kita. Kita diberikan waktu untuk memohon ampun ketika kita tidak melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Marilah di dalam doa pribadi kita datang kepada Tuhan mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami mengakui ya Tuhan, bahwa ketika kami menjalani kehidupan kami, terkadang apa yang kami lakukan tidak sebanding dengan apa yang sudah Engkau berikan. Ketika Engkau memberikan kami berkat yang terbaik, ketika Engkau memenuhi kebutuhan kami, kadangkala kami di dalam kehidupan kami memilih jalan yang bukan mengikut Tuhan. Kadangkala kami masih melukai hati Tuhan. Kadangkala kami memilih cara kami sendiri untuk menyelesaikan masalah kami, tetapi kami tidak berserah kepada Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami menyadari bahwa kami memiliki kekuatan yang begitu terbatas. Tetapi pada saat ini kami memohon agar pengampunan dari Tuhan yang Engkau curahkan kepada kami, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kami, agar di dalam kehidupan kami boleh semakin serupa dengan Engkau. Ya Bapa, inilah kehidupan kami yang kami serahkan di dalam Anak-Mu penebus Tuhan Yesus Kristus. Amin. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambung-Mu. Walau aku berjerih dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh kurban-Mu Kau selamatkan diriku. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehambaanku, ku dambakan rahmat-Mu tanpa dikasih
Bagi kita yang dengan rendah hati mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, sekarang marilah kita hidup di dalam anugerah pengampunannya. Dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Matius 18 ayat 3-4. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku berteduh, dan ku dapatkan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku punyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Wahai insan, datanglah, mari sambut kasih-Nya, ingat akan janji-Nya, kasih besar. Yesus telah memanggilmu, simak suaranya merdu, dan serahkan hatimu, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Umat yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami, ketika kami melihat kasih yang Engkau curahkan di dalam hidup kami terkagum Tuhan, karena sesungguhnya apa yang telah Engkau berikan kepada kami lebih besar dari apa yang kami bisa harapkan. Dan ketika Engkau menganugerahkan kami dengan berkat dan kasih-Mu, ajarlah kami untuk senantiasa mendasarkan diri di dalam firman-Mu, sehingga kehidupan kami Tuhan semakin hari boleh semakin serupa dengan Engkau. Pada saat ini ketika kami punya waktu dan kesempatan untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu saja yang akan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, sungguh-sungguh boleh tinggal di dalam hati kami, dan boleh kami pelihara dalam kehidupan keseharian kami. Ya Bapa, berkatilah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman itu, biarlah di tengah segala keterbatasan dan kelemahannya, kuasa Tuhan boleh dinyatakan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yeremia pasal yang 28 ayatnya yang ke-5 dan yang ke-9.
Yeremia pasalnya 28 ayat yang 5 sampai yang ke-9. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hanaya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, "Amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan membaca Mazmur secara berbalasan. Dari Mazmur 89 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan ayat 15 sampai 18. Nyanyian pengajaran Etan, orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku. Ayat ke-15. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depan-Mu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Dan karena Engkau berkenan tunduk pada kami. Bacaan kedua, Roma 6 ayat 12 sampai 23. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang,
Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan ayat 42. Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kalau kita lihat dunia entertainment sekarang Bapak Ibu, dulu beberapa tahun, mungkin 10 tahun lalu, yang media yang paling dikenal oleh masyarakat adalah televisi, betul ya? Tetapi kalau sekarang ini kita melihat di stasiun-stasiun televisi tertentu malah udah ada beberapa yang mulai bubar. Karena zaman sekarang media hiburan itu dan juga media informasi bukan hanya dari televisi, tetapi udah ada media streaming begitu ya. Ada, kalau mau nonton film ada Netflix, atau kalau mau nonton podcast ada YouTube. Kalau misalkan mau mencari berita juga ada banyak artikel di internet. Sehingga sekarang ini kalau stasiun TV tidak cukup kreatif gitu ya untuk mengembangkan produknya, pada akhirnya akan tutup atau akan bangkrut. Dan itu memang sudah, mungkin itu hukum alamnya juga gitu ya, ketika masyarakat sudah mulai bergerak gitu ya, udah stasiun TV sudah tidak ada pendengarnya, pada akhirnya ia juga akan tutup juga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya pendengar bagi sebuah media komunikasi, media informasi. Dan betapa pentingnya pendengar ketika ada sebuah informasi yang mau disampaikan begitu ya. Ini adalah sesuatu yang sudah pasti tidak akan ada terjadi komunikasi kalau hanya ada pemberita tetapi tidak ada pendengar. Tidak akan ada transfer informasi kalau hanya ada yang berbicara tetapi tidak ada yang mendengarkan. Nah, kenapa saya mengawali perenungan kita hari ini dengan hal tersebut? Karena pada hari ini kita membaca di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Ini adalah kelanjutan gitu ya dari bacaan minggu lalu, bacaan Injil minggu lalu, tentang bagaimana para murid diutus oleh Tuhan Yesus untuk nantinya mereka akan menjadi para pemberita-pemberita Injil. Mereka diutus untuk melakukan karya pelayanan di tengah masyarakat. Bapak Ibu kalau minggu lalu mengikuti kebaktian dan juga mengingat pembacaan Injilnya, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid, beritakanlah kerajaan Allah, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, dan seterusnya. Dan di dalam ayat yang ke-40 sampai 42 yang kita baca hari ini adalah kelanjutannya Bapak Ibu.
Dan di dalam kelanjutannya ini sudah tidak lagi berbicara soal para murid yang harus berbicara, tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang penting di dalam pemberitaan firman, yang penting di dalam pemberitaan kerajaan Allah adalah mereka yang akan menerimanya. Pada saat itu mungkin para murid ketika diutus jadi ada rasa takut begitu ya. Aduh, ini tugas yang baru buat kita. Kita biasanya jadi murid-murid Yesus, kita biasanya ngikut, sekarang harus menjadi orang yang memberitakan. Mungkin ada kegentaran dan kekhawatiran di dalam diri mereka. Tetapi di dalam bacaan Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42, di situ Tuhan Yesus menguatkan para murid begitu ya, seakan Tuhan Yesus mau mengatakan kepada mereka, iya betul kalian akan menjadi seorang nabi dalam tanda kutip gitu ya, orang-orang yang menyampaikan kebenaran, tetapi sebetulnya dibutuhkan juga mereka yang menerima dan juga mendengarkan apa yang diberitakan. Makanya di dalam ayat 40 sampai 42 Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menyambut kamu, ia akan menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Bahkan dikatakan barang siapa yang menerima seorang nabi atau menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Di sini Tuhan Yesus mau mengingatkan bahwa pemberitaan kerajaan Allah itu memerlukan seorang pemberita dan juga seorang pendengar. Dan rada beda gitu ya kalau kita bicara soal stasiun TV gitu ya, mereka mesti memodifikasi produknya sedemikian rupa, punya kreativitas dan lain sebagainya. Memang betul juga sebagai pemberita mungkin juga membutuhkan kreativitas, tetapi yang namanya isi pemberitaan itu nggak mungkin dimodifikasi begitu ya. Apa yang harus diberitakan para murid ya Tuhan Yesus yang bangkit, Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan, Tuhan Yesus yang membawa damai kepada dunia. Oleh karena itu bukan hanya para pemberita yang dipercayakan tugas, tetapi sesungguhnya para pendengar itu juga memiliki tugas untuk menyambut firman Allah. Dan nampaknya ketika pada hari ini firman ini disampaikan kepada kita Bapak Ibu, kita sebetulnya sedang diajak untuk menjadi para penyambut kebenaran firman Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi para penyambut pemberitaan kerajaan Allah. Nah, menariknya adalah di dalam bacaan ini para murid itu diibaratkan sebagai seorang yang kecil Bapak Ibu. Di dalam ayat yang ke-42 dikatakan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini. Salah seorang yang kecil ini bahasa Yunani yang dipakai adalah mikros, dan biasanya kata mikros itu refer kepada anak-anak kecil begitu ya. Jadi para murid ketika ia diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kerajaan Allah, mereka diibaratkan sebagai seorang anak kecil. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa ketika firman itu diberitakan, mereka akan berada di dalam posisi yang sangat rentan. Mereka akan rentan dianiaya, mereka akan rentan mendapatkan penolakan, mereka akan rentan mendapatkan diremehkan begitu ya oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan juga mereka bisa dikatakan adalah anak-anak kecil dalam hal pemberitaan firman, karena mereka sebelumnya bukanlah seorang yang berasal dari kalangan para imam. Dan di sini Tuhan Yesus mempercayakan sebuah pekerjaan besar kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang dikatakan mereka adalah seorang yang kecil. Firman Tuhan itu dititipkan oleh Tuhan kepada orang-orang yang bukan orang-orang yang hebat dan orang-orang yang bisa memberitakan dengan begitu berwibawa atau luar biasa. Dan inilah ciri khas firman Tuhan. Kalau pemberitaan di dalam dunia kita gitu ya perlu disampaikan dengan public speaking yang bagus dan lain sebagainya. Kadang kita juga bisa melihat orang yang lebih memiliki wibawa begitu ya, lebih tinggi posisinya. Tetapi firman Allah itu unik. Firman Allah tidak hanya dititipkan kepada orang-orang yang memiliki yang gak mudah dilihat begitu ya, tetapi kepada orang-orang yang kecil, kepada orang-orang yang lemah. Di situ ada firman Allah yang diberitakan.
Itulah kenapa kalau di dalam Injil Matius, Bapak Ibu, Matius 25 misalkan, Tuhan mengatakan ketika engkau melakukan sesuatu untuk orang yang paling hina, orang yang paling kecil, engkau melakukannya untuk aku. Karena kehadiran Tuhan itu di dalam iman kita itu tidak hanya dinyatakan pada sesuatu hal yang luar biasa dan mewah, pada sesuatu hal yang membuat kita terkagum-kagum, tetapi melalui orang-orang yang lemah, melalui orang-orang yang kecil, di situ ada keajaiban Tuhan yang dinyatakan. Dan hari ini tema kita adalah mari menyambut anak-anak. Anak-anak di dalam tradisi Yahudi adalah orang-orang yang juga diremehkan. Anak-anak dalam tradisi Yahudi juga adalah orang-orang yang tidak terlalu dianggap. Tetapi Tuhan mengingatkan kita bahwa firman Tuhan itu ada di dalam orang-orang yang kadang-kadang kita anggap lemah, orang-orang yang kadang-kadang kita rasa tidak perlu didengarkan, tetapi firman Tuhan ada di sana. Saya teringat gitu ya, peristiwa kita semua tahu beberapa waktu belakangan sempat ada berita pesawat jatuh Bapak Ibu di Amazon, di hutan Amazon, dan ketika pesawat itu jatuh hilang begitu ya, harus butuh waktu 40 hari untuk melakukan pencarian. Dan setelah 40 hari dilakukan pencarian, diketemukan gitu ya bangkai pesawatnya, dan orang-orang dewasa yang ada di sana wafat, meninggal, kecuali 4 orang anak. 4 orang anak ini yang paling besar usia 13 tahun dan juga yang paling kecil itu usianya masih bayi, kalau nggak salah 1 tahun gitu ya, masih sangat kecil sekali. Tetapi itu buat saya adalah peristiwa yang luar biasa begitu ya, bahwa ketika kita menganggap anak-anak itu lemah, mungkin kita juga kalau berpikir sekarang ini, aduh anak-anak itu adalah yang harus dijaga begitu ya, mereka masih rentan, masih lemah, ada betulnya juga. Tetapi peristiwa itu menunjukkan bahwa oh rupanya Tuhan itu bisa bekerja luar biasa juga gitu ya. Ada kekuatan yang besar yang Tuhan juga bisa berikan kepada orang-orang yang lemah. Bahkan itu juga membuat kita takjub juga begitu ya, betapa Tuhan menjaga mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai umat Kristen, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita jangan sampai terkecoh dengan apa yang diberikan oleh dunia ini. Jangan kita membatasi firman Allah itu hanya pada tempat-tempat tertentu, pada orang-orang tertentu begitu ya, kepada sosok-sosok tertentu, tetapi firman Tuhan itu selalu mengajak kita untuk menghargai setiap orang yang ada di sekitar kita sebagai wujud rupa kehadiran Allah. Sehingga tidak ada orang yang kemudian diremehkan, tidak ada orang yang kemudian tidak didengarkan, padahal melalui mereka juga firman Allah bisa dinyatakan. Maka kalau kita melihat dunia pemberitaan firman gitu ya, atau dunia penyataan kerajaan Allah, itu membutuhkan, selain membutuhkan pemberita, selain membutuhkan pendengar, kita juga membutuhkan keterbukaan untuk memandang setiap orang yang ada di sekitar kita sebagai wujud cinta kasih Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menyambut firman Allah di dalam orang-orang yang lemah? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu untuk menghargai keberadaan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan cara merendahkan diri dan juga mendengarkan mereka. Saya ingat sekali waktu saya kuliah Bapak Ibu, saya ada satu mata kuliah tentang pendidikan Kristen untuk anak. Jadi di dalam mata kuliah itu dosen saya Pendeta Tabita, kebetulan juga dari GKI juga, mengajarkan tentang bagaimana mengajarkan iman Kristen kepada anak-anak. Dan menariknya adalah di dalam pertemuan pertama, biasanya pertemuan pertama itu menjelaskan silabus gitu ya, apa saja buku-buku yang diperlukan. Dosen saya itu mengajak kita semua satu kelas untuk berdiri, lalu kita semua berdiri begitu ya. Lalu kemudian dosen itu mengatakan, sekarang coba kalian semua jongkok. Lalu kita disuruh jongkok, akhirnya kita semua jongkok. Lalu kemudian ia mengatakan, coba sekarang semuanya lihat saya. Karena kita jongkok dan gurunya berdiri gitu ya, otomatis kita ngedongak. Terus dia bilang, bayangkan kalau misalkan
kalian jongkok, lalu saya akan mengajar selama 1 jam dengan berdiri. Apa yang akan kalian rasakan selain pegel karena jongkok? Pasti pegel karena dongak begitu ya. Pegel karena dongak gitu. Lalu dosen itu mengatakan itulah yang dirasakan oleh anak-anak kita kalau misalkan kita berinteraksi dengan mereka. Apa artinya? Dia mengatakan bahwa ketika kita mau mengajarkan anak-anak, ketika kita mau berinteraksi dengan mereka, kita perlu menjongkokkan juga diri kita gitu ya, menundukkan diri kita sehingga ia bisa melihat kita sejajar. Dan itu pelajaran yang sangat penting sekali begitu ya, karena di dalam pendidikan untuk anak kita nggak bisa menggunakan kepala kita gitu ya, atau pemikiran kita untuk mentransfer apa yang ada di pikiran kita kepada mereka. Selalu ini guru-guru sekolah minggu pasti paling tahu begitu ya, kalau kita mau mengajar kepada mereka kita harus merendahkan gitu ya diri kita harus menjongkokkan diri kita harus mengetahui apa yang menjadi dunia mereka dan kita berbicara dengan bahasa mereka. Nah demikian juga Bapak Ibu saudara-saudara dengan kehidupan komunitas Kristen, ketika kita dipanggil untuk menyambut orang-orang yang lemah, bahkan juga anak-anak ketika kita memasuki bulan anak, jangan kita hanya memakai pemikiran kita saja untuk menilai orang lain begitu ya. Kadang-kala kita perlu berbicara kepada mereka, kadang-kadang kita perlu menyamakan bahasa kita dengan bahasa mereka. Kadang kalau kita merasa kok mereka begini ya, kok mereka salah ya, yang perlu kita lakukan adalah menyamakan bahasa kita dengan mereka. Dan kita berbicara, kita mendengar apa yang menjadi kebutuhan mereka. Sehingga disitulah terjadi bagaimana cinta kasih Allah dinyatakan bagi setiap komunitas. Mereka merasa dihargai dan rupanya kita juga bisa belajar banyak dari kehadiran anak-anak yang Tuhan berikan kepada kita. Dan bukan hanya anak-anak tetapi setiap orang yang lemah, yang membutuhkan bantuan, ketika kita mau berinteraksi dengan mereka, ketika kita mau memberikan secangkir air sejuk buat mereka, disitulah kerajaan Allah dinyatakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika hari ini kita membuka bulan anak dengan satu tema, mari menyambut anak-anak. Ini bukanlah sebuah sambutan di mana kita hanya kemudian memberikan waktu kita begitu ya untuk menghargai anak-anak, tetapi sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita juga perlu untuk menghargai setiap keberadaan mereka dengan penghargaan yang luar biasa. Seperti Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang menyambut anak-anak kecil ini, dialah yang memiliki kerajaan sorga. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk kemudian menjadi besar, tetapi Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita untuk menunduk dan menghargai setiap orang yang ada di sekitar kita, sebab melalui merekalah firman Allah bisa dinyatakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan kiranya kita pun senantiasa diberikan kerendahan hati untuk bisa menyambut firman Allah di dalam diri setiap orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat hening bagi kita semua. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di seluruh abad dan tempat, marilah kita mengakui pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli yang menyatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita kembali bersatu hati, kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, kami bersyukur ya Bapa, jikalau kami senantiasa boleh ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap waktu di mana kami dapat menghadap kepada Tuhan, kami dapat menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan, karena kami percaya melaluinya Tuhan, kami dapat merasakan betapa Engkau dekat di dalam kehidupan setiap kami. Pada saat ini ya Bapa, kami hendak bersatu hati untuk berdoa bagi setiap keluarga dan juga setiap relasi yang ada di tengah-tengahnya. Kiranya Tuhan Engkau yang akan memberikan hikmat sehingga setiap keluarga bisa menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang ada di sekitarnya. Kami juga berdoa Tuhan agar setiap keluarga dapat menunjukkan cinta kasih Tuhan, agar setiap keluarga dapat menunjukkan kerendahan hati, agar Engkau juga yang akan menganugerahkan hati yang penuh dengan pengampunan, sehingga segala persoalan dan juga masalah yang harus dihadapi, semuanya itu boleh mereka hadapi dengan kekuatan dan juga keyakinan bahwa Allah beserta. Ya Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga hendak berdoa untuk setiap pergumulan yang sedang kami alami. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, untuk sahabat-sahabat kami yang ada dalam keadaan sakit. Kami berdoa agar mereka juga boleh berada di dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa agar setiap perawatan dan juga pengobatan yang mereka jalankan, semuanya itu boleh ada di dalam kendali Tuhan, sehingga apa yang masuk ke dalam tubuh mereka, semuanya itu juga Tuhan pakai untuk membawa kesembuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sudah mengalami sakit begitu panjang, kiranya Engkau juga yang akan berikan kekuatan dan kesabaran. Biarlah Engkau juga yang menganugerahkan iman kepada Tuhan, agar apa yang mereka lalui bukan menjadi satu keputusasaan, tetapi semuanya itu boleh menjadi satu pengalaman di mana mereka pun dapat merasakan kehadiran Tuhan. Melalui keluarga yang mendampingi juga Tuhan, kiranya Engkau yang akan berikan cinta kasih. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga hendak berdoa untuk pergumulan-pergumulan lainnya, untuk pergumulan ekonomi yang barangkali dirasakan oleh saudara-saudara, oleh sahabat-sahabat kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau juga yang akan menolong mereka. Berikanlah mereka kemampuan, berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka pengharapan, sehingga setiap jalan yang harus mereka tempuh, mereka juga menempuhnya dengan ketekunan dan juga dengan kekuatan daripada Tuhan. Bukakanlah setiap jalan Tuhan, sehingga mereka juga tidak terjatuh dan tergeletak, tetapi mereka bisa tetap bertahan di dalam pertolongan dan juga berkat-berkat Tuhan. Kami juga hendak berdoa Tuhan bagi rangkaian acara di sepanjang bulan anak, ketika kami juga hendak bersama-sama menghargai keberadaan anak-anak di sekitar kami. Ajarlah kami Tuhan, agar kami juga dapat melihat Tuhan di dalam diri mereka. Ajarlah kami agar kami juga dapat memberikan penghargaan kami kepada mereka. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi orang-orang di sekitar anak-anak yang memberikan rasa nyaman, rasa aman kepada mereka di dalam masa pertumbuhan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, jikalau di dalam pelayanan di GKI Kayu Putih ini ada begitu banyak kegiatan dan juga program-program yang dijalankan, kiranya Engkau yang akan menolong agar apa yang dikerjakan oleh umat Tuhan di tempat ini semuanya itu boleh membawa berkat, semuanya itu boleh membawa damai sejahtera, dan semuanya itu juga boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk majelis jemaat, untuk para aktivis, para pelayan, berikanlah mereka sukacita Tuhan, dan berikanlah mereka hati yang rindu senantiasa untuk melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Dan pada saat ini kami juga hendak membawa di dalam doa untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, ketika kami hidup di dalam bangsa yang beragam, kami rindu agar ada toleransi di dalamnya. Kami juga berdoa untuk pemilu yang akan diselenggarakan di tahun 2024 yang akan datang. Kiranya semua persiapannya dapat berlangsung secara aman dan juga tertib. Kiranya Tuhan Engkau menjauhkan setiap kami dari kerusuhan, dari hal-hal yang memecah belah bangsa kami. Curahkanlah kami damai sejahtera Tuhan di tengah bangsa kami. Ya Bapa di dalam surga,
Pada saat ini kami juga hendak mendoakan setiap pergumulan-pergumulan lain yang barangkali tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi sungguh ada di dalam hati kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengerti kedalaman hati kami. Biarlah kami juga boleh senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Jikalau kami mulai berputus asa, Tuhan, Engkau yang akan angkat dan topang kami, sehingga kami dapat melanjutkan kehidupan kami dengan iman yang teguh senantiasa kepada Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, inilah doa kami. Doa yang jauh dari sempurna kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita diajak juga untuk memberikan persembahan atas berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita. Ayat yang menjadi dasar persembahan syukur terambil dari Markus pasal 12 ayat 43b sampai 44 yang berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Instrumen saja. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mau bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Kami juga mau bersyukur atas kasih, karunia, dan cinta yang Kau berikan kepada kami, keluarga kami, saudara-saudara dan kerabat kami. Banyak sekali Tuhan berkat yang telah Kau berikan kepada kami yang mungkin kami tidak sadari.
Dan atas berkat tersebut, atas kasih tersebut, kami telah memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Kami berdoa agar kiranya persembahan yang telah kami berikan bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu di bumi ini untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus atas berkat-Mu. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita menjalani kehidupan kita menjadi para pembawa damai Kristus yang mau menyambut, mendengar, dan membawa kesejukan kepada setiap orang yang membutuhkan uluran cinta kasih Tuhan. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
Kebaktian Minggu telah usai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.